Mari kita berdoa dan saya pimpin dalam agama Buddha. Sebentar, kita akan mulai doa perlindungan dalam agama Buddha. Handamayam tisarana gamanam patam ganamase Udam saranam gajami Dhammam saranam gajami Sangham saranam gajami Dutiyampi Buddham saranam gajami Dutiyampi Dhammam saranam gajami Dutiyampi Sangham saranam gajami Tatiyampi Buddham saranam gajami Tatiyampi Dhammam saranam gajami Tatiyampi Sangham saranam gajami. Kepada Buddha kami berlindung, kepada Dhamma kami berlindung, kepada Sangha kami berlindung. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Buddhaya. Wilson mana? Natania? Saya, Pak. Oh, ini ada di sini. Apa namanya? Putu. Mana lagi yang kosong? Itu siapa punya? Ini Grace. Grace. Ya, kalau saya tidak salah, hari ini topiknya tentang integrasi nasional. Nah, teman-teman sekalian, dalam konteks negara kita Indonesia, integrasi nasional merupakan isu yang sangat penting. Alasan pertama adalah kita adalah negara yang dibangun dari komunitas atau masyarakat yang memiliki struktur kekuasaannya sendiri. Sebagai contoh, sebelum Indonesia ada, Jawa itu sudah sebuah negara karena dia memiliki struktur kekuasaannya sendiri dan bahkan itu berlangsung sampai sekarang. Jadi sebelum Indonesia ada, lalu kemudian di Banten itu sudah ada struktur pemerintahannya sudah ada. Lalu di Jawa Barat sudah Bandung, ya, Perahu, Siliwangi dan apa itu sudah ada strukturnya. Demikian juga terjadi di Sumatera, demikian juga terjadi di Sulawesi, demikian juga terjadi di Papua. Kalau kami dari daerah timur, struktur kekuasaan atau kepemimpinan itu dia berbasis pada komunitas kecil. Nah, dalam latar belakang seperti itu atau dalam konteks seperti itu, ketika Indonesia dibangun, ya, maka problem utamanya adalah bagaimana komunitas atau masyarakat ini terintegrasi dalam satu negara yang baru.
dalam satu bangsa yang baru. Nah, itu problemnya. Nah, jawabannya adalah, ya, kita sudah pelajari tentang Pancasila. Kita harus memiliki ideal hidup yang sama. Kita harus memiliki imajinasi yang sama. Ya. Nah, imajinasi yang sama itu yang dirumuskan dalam Pancasila itu. Jadi semacam ada values yang baru, nilai yang baru. Kalau selama ini sebelum Indonesia merdeka, sebelum Indonesia ada, nilai-nilai itu dibangun di atas prinsip-prinsip komunitas itu. Nah, ketika Indonesia dibentuk, berarti harus ada nilai yang baru yang bisa menyatukan seluruh komunitas-komunitas itu. Nah, pada zaman Orde Baru, problem integrasi nasional itu, kalau zaman Orde Lama itu kita sebut saja itu, problemnya itu adalah bagaimana menumbuhkan imajinasi terhadap nilai yang sama. Pancasila. Nah, Orde Baru pendekatannya sudah beda. Integrasi nasional itu lebih menekankan pendekatan pertama itu militer. Makanya zaman Orde Baru sering sekali kita kalau teman-teman udah cek di Google, banyak istilah tentang separatisme dan lain sebagainya. Nah, pendekatannya militer. Jadi untuk menyatukan seluruh Indonesia dengan keberagaman itu dengan pendekatan militer. Ya. Pendekatan militer. Nah, sekarang era Orde Reformasi dapat kita simpulkan untuk sementara pendekatan utamanya itu adalah demokrasi. Artinya, ketika semua wilayah ini, semua komunitas ini memiliki hak yang setara dalam aspirasi politik, ekonomi, sosial, budaya, maka pada saat yang sama orang merasa bersatu. Orang merasa bersatu. Tentu persatuan itu harus diikuti oleh apa yang sering kita sebut dari sila yang kelima itu, keadilan sosial. Karena sederhananya begini, kalau kamu berasal dari Bali dan Bali itu terus miskin, Bali itu didiskriminasikan dari sisi pembangunan, maka imajinasi Anda tentang persatuan tidak ada. Ya toh? Tapi ketika Anda sama maju dengan daerah saya, dengan orang Jawa, maka kita memiliki imajinasi yang sama. Kita memiliki ideal yang sama. Ketika semua orang, semua agama memiliki ekspektasi yang sama, mimpi yang sama untuk menjadi seorang pemimpin, baik mayoritas maupun minoritas, maka pada saat yang sama, integrasi nasional itu terbentuk. Karena semua orang merasa bahwa memiliki opportunity yang sama. Tapi kalau ada diskriminasi basis agama, maka agama yang mengalami diskriminasi itu dia tidak terintegrasi. Jika dia tidak terintegrasi, maka itu akan jadi masalah. Nah, kenapa saya menjadi manusia? Gitu ya. Nah, ini pendahuluan, sedangkan detailnya nanti kita dengar dari kelompok yang sudah menyiapkan materi ini sejak tahun yang lalu. 1 tahun. Silakan. Orang pernah lihat betapa rumitnya permasalahan di negeri ini. Setiap kali saya lihat berita itu isinya cuma jadi kosong, saling sikut, penanganan di daerah pun terseok-seok. Belum percaya itu ada sosial. Iya,
BTW, UN historic guys. Nah, si Torik tuh kan lagi jadi pemimpin upacara. Pemimpin upacara. Dia pasti sudah siap di lapangan. Ya udah dah, let's go. Guys, kayaknya belum bawa topi deh ini. Gimana ya? Tapi Mana? Nggak ada topinya. Ayo kan marahin lo. Bentar. Kayak badan gue panas deh. Gue harus ke UKS. Dadah, gue mau ikut sana ya. kopi mana? Apa nggak boleh pergi? Kepada Sang Bendera Merah Putih, hormat! 17 Agustus, upacara bendera menjadi momen untuk mengingat perjuangan pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Ini bukan sekedar rutinitas, tetapi simbol rasa cinta tanah air, kebanggaan, dan tekad untuk mempertahankan kemerdekaan. Momen ini mengingatkan kita untuk menjaga persatuan bangsa dalam setiap langkah dan tindakan kita. Tegak, gerak. Pembina upacara dipersilahkan memasuki lapangan upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak. Tegak, gerak. Amanat pembina upacara. Pasukan diistirahatkan. Untuk amanat seluruhnya, istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, izinkan saya mengaturkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal berapa? 17 Agustus. Betul. Pada kesempatan yang penuh makna ini, izinkan saya berbicara sedikit tentang pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penyatuan seluruh elemen masyarakat wilayah Indonesia yang beragam, baik dari segi budaya, agama, bahasa, maupun wilayah ke dalam satu kesatuan bangsa yang harmonis. Di Indonesia, integrasi nasional sangat penting karena keberagaman kita yang luar biasa dengan ribuan suku, bahasa, adat istiadat yang merupakan kekuatan sekaligus tantangan. Sekaligus apa? Tantangan. Berbicara tentang integrasi nasional ya adik-adik semuanya. Kita tidak bisa melupakan peran penting organisasi pemuda pada masa perjuangan kemerdekaan. Sejak awal abad ke-20, berbagai organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Batak, dan lain-lainnya telah menjadi wadah bagi anak muda dari berbagai latar belakang yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu Indonesia Merdeka. Indonesia Merdeka. Saya juga akan bercerita sedikit tentang bagaimana para pemuda berusaha dan berjuang untuk mempersatukan Indonesia. Berikut adalah ceritanya. Saudara-saudara sekalian, kita berbuat bukan muda Indonesia. Tujuan utama kita adalah untuk mempersatukan bangsa ini. Tapi kita semua kan dari daerah yang berbeda-beda. Kita punya adat, tradisi, dan budaya yang berbeda-beda. Emang kita bisa bersatu tanpa menghilangkan identitas kita? Justru karena kita berbeda-beda, maka kita bisa bersatu lagi. Para penjajah itu ingin kita terpecah belah supaya mereka bisa menjajah kita dengan mudah. Jika kita terus berpikir sebagai orang Jawa, orang Ambon, atau orang Sumatera, bagaimana bisa kita melawan mereka? Saya mau Jawa dan Tiongkok yang ada hanyalah satu bangsa dan satu tanah air. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Apa yang memikirkan hal ini dengan matang? Kita memang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda.
dan akhirnya pada pembacaan hasil putusan Kongres Pemuda kedua. Hari itu, 28 Oktober 1928, seluruh organisasi pemuda melebur dalam satu wadah bernama Indonesia Muda. Hari itu, 28 Oktober 1928, perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia Yom Yaha, Yom Sultanempol, Yom Bataksmol, Yom Islamatempol, Yom Serbes, Yom Ambon, Sekaruni, dan pemuda kaum Betawi melebur menjadi satu Indonesia Muda dan bersatukan oleh satu pikiran bersama, Sumpah Pemuda. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, apa kita semua sepakat dengan Sumpah Pemuda ini? Ini adalah suara hati kita semua. Saya setuju. Tidak ada lagi perbedaan. Kita semua adalah satu bangsa. Saya bersumpah kan. Perjuangan mereka mencapai puncaknya pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Tanggal berapa? 28 Oktober 1928. Benar sekali adik. Saat mereka mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, Indonesia. Momen ini menjadi bukti bahwa semangat persatuan dapat mengatasi perbedaan suku, agama, dan budaya. Marilah adik-adikku sekalian, kita menjadikan perbedaan sebagai kekuatan. Jangan biarkan hal-hal kecil memecah kita sebagai bangsa. Ingat semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, Berbeda-beda tapi tetap satu jua. ya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini adalah semangat yang diwariskan oleh para pahlawan kita dan harus terus kita pegang teguh dalam setiap langkah menuju masa depan yang lebih baik. Bersama kita kuat, bersatu kita hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Merdeka! Wah, akhirnya kelar juga upacara yang panjang itu ya. Pak Kodir tuh ngomongnya banyak banget ya kayaknya ya. Iya, Betul banget banget sih. Capek, ngelantai gitu. Ingat-ingat upacara nih, gue jadi nostalgia gitu zaman-zaman sekolah dulu. Gue dulu setiap sekolah sebulan sekali pasti ada upacara. Ada gimana? Gue dulu tiap minggu, setiap Senin. Hari Minggu ya? Setiap Senin, setiap minggu hari Senin. Oke. Terus tadi kan Pak Kodir sempat ngomong amanat. Kalian ada yang dengerin gak sih amanat dari beliau? Kalau aku sih dengerin ya, tapi singkat banget tuh amanatnya. Jadi aku penasaran tuh integrasi nasional itu apa sih? Jadi aku searching gitu di Google. Semua nih integrasi nasional itu dibagi dari dua dimensi penting, ada vertikal dan juga horizontal. Nah kalau vertikal artinya hubungan antara pemerintah dan juga rakyat harmonis. Nah dari rakyat bersuara mendukung pemerintah untuk memajukan bangsa Indonesia dan juga dari pemerintah harus memberikan keadilan dan juga mendengarkan aspirasi dari rakyat. Gitu. Tadi kan vertikal ya. Tadi setelah gue searching juga ada juga integrasi secara horizontal. Jadi integrasi horizontal itu artinya penyatuan antara individu atau kelompok dari latar belakang yang berbeda-beda nih. Perbedaannya itu apa aja sih? Kalau di Indonesia itu ada perbedaan agama, ras, budaya, bahasa dan lain sebagainya nih.
Nah, perbedaan itu kita harapkan tidak menjadi pemisah, tetapi menjadi penyatu dan menjadi kekayaan bagi bangsa kita. Dan ini tuh bisa kita jadikan, bisa kita kedepankan dengan disiplin toleransi dan disiplin gotong royong antar sesama. Berarti kalau dari kata si Torik tadi nih, kita kan bisa implementasiin tuh integrasi secara vertikal dengan melakukan sinergi berbagai bidang. Misalnya nih di bidang politik kita bisa dengan ikut pemilu, ada otonomi daerah. Kalau di bidang ekonomi kita bisa dengan meratakan pembangunan dan juga memberdayakan UMKM. Kalau misalnya di bidang sosial budaya kita bisa dengan menjaga budaya kita, terus juga menegakkan identitas nasional. Kalau di bidang hukum dan keamanan kita bisa dengan menegakkan hukum yang adil, gitu nggak sih? Itu vertikal ya? Ya vertikal. Vertikal. Kalau misalnya yang horizontal ya tadi dibahas sama Kevin. Yes. Horizontal tuh simpelnya nih kayak kita gini nggak sih? Ya. Contoh, Torik dari Jogja. Aku Budalini dari Bali. Kevin dari Jakarta. Yes, Jakarta. Siti dari Padang. Yohanes dari Papua. Nah, kita nih bisa duduk gitu loh dalam satu meja, bercanda, bercengkrama, kayak solid banget gitu. Itu udah salah satu contoh integrasi horizontal. Terus kayak misalnya saling menjaga keamanan waktu upacara agama yang besar kayak Natal, Idul Fitri, terus juga saling mengucapkan. Itu juga salah satu contoh integrasi nasional. Cemil ya, tapi bener nggak? Ngomong-ngomong nih, gue ada pertanyaan yang lebih penting lagi. Nostalgia nih? Enggak, masa sekarang aja. Kalian habis ini tuh balik naik apa sih? Gue soalnya udah bosan banget sama kemacetan Jakarta gitu. Kalau aku sih naik Mio kesayangan aku ya. Mio, kamu bilang Mio, zaman sekarang masih ada yang pakai Mio guys. Masih. Kakek gue aja udah pakai Supra. Oke, mending lu test drive aja nih pakai mobil baru gue. Oke, silakan Pak. Ini ada mobil baru gue, ini ada banyak nih. Yang pertama, yang ada kudanya merah. Baru. Bisa Lamborghini, ada Mercedes, terserah lu pilih deh, test drive aja. Devin, enggak, aku mau naik Mio kesayangan aku deh. Udah nemenin aku dengan Mio. Embryo kata dia. Sih dijemput sama adik gue biasanya. Kalian mau ikut nggak? Gue mau ikut nggak? Nggak deh, aku kayaknya naik transportasi umum aja deh. Kan di Jakarta nih ya, secara transportasi umum itu udah gampang. Terus nggak apa-apa deh desek-desekan, kan biar hemat juga naik transportasi umum. Nah, saya juga sama. Saya juga suka naik transportasi. Tapi beda sama sapunya kampung. Aduh, sapunya kampung itu tidak ada yang namanya jalan di sini. Kalau jalan pun belum diaspal itu. Kalau di aspal, gue kira semua jalanan di dunia ini tuh udah di aspal guys. Kemarin kampungnya Pak Herman aja tuh yang kandang ayamnya bawahnya udah di aspal tuh. Ya udah, itu enggak dong. Ya, gue sabar deh ya. Lihat sisi positifnya. Jadi pertama nggak macet, ya kan. Terus gak polusi juga kan di sana. Bener ya. Berarti gue tiba-tiba nostalgia lagi nih. Biasa zaman-zaman sekolah dulu, SMA, SD, SMP gitu ya. Kalian balik dari sini tuh langsung kemana sih? Langsung pulang lah dicari rumah. Langsung balik, serius. Kalau kamu ada mobil? Kalau gue sih biasanya Jakarta sebagai ibu kota negara bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga simbol dinamika Indonesia. Kota ini menjadi jantung ekonomi, budaya, dan sosial yang menghubungkan berbagai daerah di Nusantara. Dengan segala keragaman yang ada, Jakarta menyatukan beragam suku, budaya, dan aspirasi, menjadikannya pusat yang terus berkembang, penuh tantangan, namun juga harapan untuk masa depan bangsa. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati
Waktu kita berangkat tuh jam 5 pagi dari Solo ya. Macet banget emang Jakarta nih ya. Gila. Kita mau ngapain sih di sini? Kita mau ngapain ya? Kita harus fokus dulu kali ya. Kita mau belajar kali ya. Nonton. Main sama nonton. Belajar Jadi dulu mau. kita study from start dulu. Boleh, boleh. Ini agak rempang ya kok. Oke, satu mas. Kita mau ngerjain tugas dulu. Ada tugas matematika dari Mr. Yus. Betul. Ada tugas Inggris dari Miss Ellie. Miss Ellie juga. Tugas dari Laos Cawe. Ada lagi yang lain? Machine learning. Oh, akhirnya Selesai. Apa ini ya? Habis ini kita mau ngapain, guys? Nonton. Udah pesen tiket ya? Udah, per orang 60.000 ya. Mahal banget sekarang tiketnya. Mahal banget ya? Ya tapi wajar lah. Secara di Jakarta ini apa-apa udah mahal. Mau living cost kayak kos-kosan, makan, minum itu mahal sekali. Tapi ya kalau dari sisi positif itu di sini tuh tenaga pengajar dan pendidikannya tuh bagus banget tuh gitu di Jakarta. Betul. Apalagi infrastrukturnya itu pasti pembangunannya mantap. Boleh kita lihat di sini ada pembangunan. Wow, di situ ada pembangunan di tengah jalan, ada MRT, ada stadion juga. Banyak di Jakarta ini pembangunan tidak berhenti. Tapi kalau tugas kita banyak, tadi kita tuh harus bersyukur tenaga pengajar kita di sini tuh udah mumpuni banget. Terus kurikulumnya juga udah maju. Apalagi sertifikasi pengajar sekolah kita itu minimal harus S2 tau gak sih? Oh iya, terus gue tadi sempat searching juga nih di artikel detik.edu katanya Jakarta ini menjadi kota pelajar dari QS Best Student 2024 nomor 1. Ya, bisa dilihat dulu. Oke nih, Jakarta ya. Keren. Merah kuno. Jam berapa sih nontonnya? Jam berapa ya? Bentar lagi sih guys. Panggilan. Teater satu Satu dia. para penonton yang ruangan teater. Kembali kita. Boleh, enak banget. Abis tugas bisa langsung ke mall. Deket ya mallnya? Dekat. Apalagi mallnya gede banget. Besar. Macam aja. Sama kau punya guru itu namanya kayak sekali. Las Laos ya? Latihan. Laos aja. Oh. Itu panggilan guru dalam bahasa Medan. Mandarin. Ya itulah. Sama kau nih keren juga. Habis capek-capek sekolah, pulang langsung ke mall. Wah, keren sekali. Apalagi ya tadi kualitas pendidikannya tuh nomor 1 ya. Terus sertifikasi pengajaran tuh minimal S2. Keren banget ya. Tapi ngomong-ngomong soal pendidikan nih, si Torik dari Jogja kan? Betul sekali. Jogja itu bukannya kota pelajar ya? Betul, Jogja disebut kota pelajar karena di situ dia pusat pendidikannya gitu, fasilitas pendidikan pun lengkap di sana pokoknya gitu. Oh gitu. Tapi dulu aku nggak kayak Kevin sih, sepulang sekolah nggak ke mall tapi ke Yogyakarta dengan segala keistimewaannya adalah kota yang memadukan tradisi dan modernitas. Sebagai pusat kebudayaan, Yogyakarta tetap mempertahankan warisan sejarahnya, namun juga berkembang sebagai kota pendidikan dan kreatif. Di balik pesonanya, Yogyakarta adalah tempat di mana kehangatan dan kerukunan antar warga menciptakan suasana yang unik, menjadikannya kota yang selalu menarik untuk dijelajahi dan disukai.
jamu godhong elok suwe ora ketemu pisan ojo gelem suwe ora jamu mas jamu godhong meniran suwe ora ketemu pisan dadi pikiran. Aduh, lelah ya Lea? Lelah. Butuh jamu nggak nih? Butuh jamu. Seperti biasa ya, beras Apa? satu Oh, Bu. beras kencur. Oke siap. Udah lama ini di Jogja, Le? Udah Bu, saya Oh, di udah lama. sini. Tapi bentar lagi mau ngantor ke Jakarta ya. Tapi ya, kalau mau merantau ke Jakarta, jangan lupa sama Jogja. Jogja itu kan walaupun sebutannya daerah istimewa ya, bukan daerahnya aja yang istimewa, orang-orangnya juga istimewa. Kayak ibu ini istimewa. Tapi ya Bu, dulu pulau dengar tentang bapak saya. Nah itu Jogja itu memang masih mempertahankan sistem kerajaan. Jadi gubernurnya otomatis sultan Bu. Tapi dia ya Bu, sejarahnya Bu, sebelum itu tahu Bu. Serius kamu tidak tahu kenapa Jogja dibilang daerah istimewa? Kenapa nih tidak tahu? Pelajaran sejarah saya tidur Bu. Maaf ya Bu. Sebagai orang Jogja asli seharusnya malu kalau tidak tahu sejarah Jogja. Saya aja tahu loh. Oh gimana Bu? Iya, tapi ya saya tidak terlalu pinter yang mau jelasin sejarah gitu. Kalau misalnya nanti saya jelasin, ada salah-salah dikit gitu nggak tahu. Tidak apa Bu. Jamu ini enak Bu. Jamu sama jamunya. Oh, iya, jamunya. Iya, terima kasih Bu. Nah, ini jamu yang lantuk Pak di kelas Bu. Oh ya, ya udah. Jadi gini dulu tuh. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia resmi merdeka. Dan di tengah euforia itu, Kesultanan Yogyakarta serta Kadipaten Pakualaman mengambil langkah bersejarah. Dengan penuh kesadaran, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII menyatakan bahwa mereka ingin bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI melalui amanat 5 September 1945. Keputusan ini mendapat sambutan dari Presiden Insinyur Soekarno yang kemudian menetapkan bahwa kedua pemimpin tersebut akan bersama-sama memegang kekuasaan atas Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY. Namun, perjalanan sistem pemerintahan Indonesia ketidakpastian. Barulah pada tahun 2012, Undang-Undang Nomor 13 tentang keistimewaan DIY disahkan yang semakin memperkokoh status Jakarta sebagai daerah istimewa. Dengan adanya aturan ini, diharapkan seluruh warisan budaya yang dimiliki Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman dapat terus terjaga dan diwariskan kepada generasi mendatang. Gitu loh sejarahnya. Baru tahu ternyata Sri Sultan Hamengkubuwono IX sama Sri Adipati Pakualaman itu yang pertama kali ngajuin daerah Yogyakarta masuk ke NKRI. Iya, itu juga menunjukkan semangat integrasi nasional tuh. Tahu nggak kenapa? Tahu. Dulu ya pemerintahan Yogyakarta tuh udah punya sistem pemerintahan sendiri, sistem kerajaan. Tapi demi membantu kemerdekaan Indonesia, mereka mau loh bergabung sama NKRI. Jadi itu namanya semangat integrasi nasional. Oh, jadi integrasi nasional itu sejak awal udah ada pas awal kemerdekaan gitu ya Bu? Iya, makanya kita bisa merdeka sampai sekarang. Jadi jangan sampai pudar ya semangatnya ini walaupun kita sudah anak zaman now. Itu toh. Datang ya Bu? Oi, lagi jamu. Iya lagi jamu. Habisnya mau makan itu. Boleh, jangan lagi. Udah lama gak bantu sama Pak Ade ya. Ayo, Oh ya Mas, mau? Jamu Mas. Oh, boleh Mbak, satu Mbak. Ini ya Mbak. Oh ya nih dua Makasih, ya. Mbak. Dua. Ya dua nih, ini cepet-cepet. Nih. Oh iya nih dua ya. Ya, Ambil ini. ya sama-sama. Oh, Kanan ya. Gimana? Udah lama lagi kayak gini? kita lihat budaya di sini ya. Entah dong. Tahu nggak? Yogyakarta itu pemerintahnya ngasih dana 760 miliar hanya untuk budaya doang. Gue dengar. Tapi ya
kalau dibanding kayak UMR Jogja sama Jakarta tuh bedanya jauh, hampir setengahnya. Jadi aku pikir mau ngerantau kuliah ke Jakarta, beda jika bapak ibuku, dan pakai UMR Jogja jelas wangel. Bagus sih, bagus. Film itu pilihan menarik. Aku tetap mendukung upaya. Wah, waktu gue bro, Yogyakarta ini ngajar kayak aku tradisional ya, tapi Jakarta tuh tak yakini pasti bakal ngajar kayak aku kerja keras. Lain daerah semuanya satu seperti itu, tak yakin Indonesia pasti maju. Pasti. Setuju. Wah, ternyata begitu ya. Wah, keren. Nih, aku baru tahu loh kalau di Jakarta itu gubernurnya ini nggak dipilih lewat pemilu. Iya, dari awal sampai sekarang pun kayak gitu. Kalau dilihat kayak Torik ini love language-nya nasionalisme ya, cinta kebudayaan, suka ngebatik, ngejamu. Ngomong-ngomong ngejamu, gue juga suka ngejamu, tapi jamu-jamu yang modern. Kayak jamu boy. Ada juga eco herbs. Bikin sakit perut itu, gue gak suka yang itu. Selain jamu, gue suka dibarengi dengan makan-makanan western, kayak fish and chips, burger, pizza gitu lah, kaskus gitu. Nah, kalau Selera lu ya. yes, Jamu tapi nggak makan ikan, kentang, pizza, make sense. you don't judge my lidah gitu. Pokoknya enak banget kan, cobain sensasi kentang di celup jamu. Kalau kalian ini sukanya makan apa? Babi guling. Saya punya mama. Kalau makanan favorit gue sejak gue lahir tuh cuma satu. Udah, oh, gue tahu. Dia dari mana sih? Dari Padang. Berarti kasih nasi kuning. Salah. Yang bener apa? Nasi? Padang. Tapi di Padang tuh nggak cuma ada nasi Padang. Kita ceritain dah dulu gue ngapain aja. Mau. Pada waktu itu. Padang dengan pantainya yang mempesona dan budaya Minang yang kental adalah kota yang kaya akan tradisi dan keindahan alam. Terletak di pesisir barat Sumatera, Padang menjadi saksi bisu perjalanan sejarah Indonesia, sekaligus pusat kuliner dengan cita rasa yang tak tertandingi. Di balik kemegahan alam dan keberagaman budayanya, Padang adalah kota yang penuh semangat dan kekuatan, menggambarkan ketangguhan masyarakatnya dalam menghadapi tantangan zaman. Oh, Rio bilang masa lebaran. Dia kamu karena makanannya sampai yang udah lapar. Iya, apa nih? Kecenya kan. Ibu ala sakang aja. Uni, mana makanannya Uni? Uni.
Aku kan ini sendok sayur yang kalau tibo piringnya belum ada. Aduh, maaf ya, tadi ini piringnya sedang dipakai Manari dulu. Kita selalu mau mana nih? Kalau lihat nomor nanti aku ada di situ ya. Nah ini makanan favorit aku, mana saja dulu. Betul, ini mantap betul ini. Apalagi nasi jo kandang mereka, jo jengkol, jo karabuak jange. Sama Nah nasi padang tuh harus dimakan di padang langsung, nanti masak di orang padang asli. Hari makan baru yuk. Malah jauh banget. Jauh banget. 10 jam naik mobil nggak sampai-sampai. Itulah waktu tak jadi-jadi. Ala dari 2018 hingga kini tuh nggak jadi. tanah lain itu yang membuat jalan itu terganggu karena tol itu melewati sehingga masyarakat khawatir bahwa ada mereka akan Tapi sebenarnya mereka nggak masalah kalau misalnya dibangunkan tol asal digunakan tempat yang dipakai. Karena bagi mereka tanah adat kota Manggalayan itu udah ibarat KTP, jati diri mereka gitu loh. Tanah adat itu harusnya mereka tuh punya diskusi sama rakyat. Cari solusi yang paling tepat gitu. Itulah kadang ganti rugian itu pun di bawah harga masyarakat, makanya masyarakat tuh suka marah. kayaknya mah ayolah kita pergi ya. Wow, sejuk sekali. Mana kita lagi nih? Haus. Ada Indomaret, Alfamart tak di sini? Mau beli Indo Koko dulu? Udah, lu kalau liburan di Jakarta lah, mana pulau ada di sini? Tapi aneh ya, nggak ada apa-apa di luar sini. Ya karena itu, karena Pemda itu peraturannya tidak boleh ada Indomaret atau Alfamart karena mematikan pedagang lokal. Iya, mereka tuh takut kalau minimarket modern itu mengancam warung-warung atau toko-toko. Ya, sebenarnya awalnya untuk kemudahan lah, tapi gimana caranya biar nggak matikan pedagang lokal sama UMKM? Ngomong di mall ini kayak mall Padang ini kurang modern ya, nggak ada kayak Kimukatsu, 21 gitu. Betul lah. Ntar ada di Sikro, yang paling viral itu cuma KFC hijau McD. Makanan zaman now yang viral tuh udah ada di Sikro. Cocok lah, Bantol Jakarta. Oh, situ banyak makanan Korea di Jepang lah. Boleh sih, tapi masih belum rela awak meninggalkan kota Padang ini. Nantilah cari waktu nan pas. Tadi kok cari Adik aku titip ngomong dulu. ngomong nggak? Iya, di mana cari ngomong? Pak Teh Manis ya? Teh Manis ya? Ayo, Let's go. Oh, dari mana Ton? Soalnya tadi Oh, emang. Oke. Ya, ternyata itu di Padang ya, nggak cuma ada nasi Padang doang, tapi ada pantainya juga. Main Padang dan cuma ke mall doang. Tapi lu kayak worry gitu nggak sih sih? Di sana kan nggak ada Indomaret atau Alfamart. Gue ya sebagai yang suka jajan di Indomaret kayak bisa gitu loh. Sebenarnya kalau Indomaret Alfamart nggak apa sih, karena masih ada warung-warung atau toko-toko. Yang masalah itu masalah tol ini. Kenapa bisa bermasalah dengan rakyat? Coba bicarakan dengan baik gitu. Gimana bagusnya biar nggak ribet dan panjang kayak gini urusannya. Kalau di sini kan enak ya, ada tol mana-mana deket. Ya macet sih walaupun. Tapi gue juga bukannya dari Bali banyak pantai ya. Nah jelas di Bali tuh ada ratusan pantai kayak dulu ya kita sama loh. Tiap mau sekolah aku tuh dulu terus ke pantai. Hari ini pantai, besok pantai, nggak tiap hari ini pantai aku. oh di sana tuh bagus-bagus sih Pak Teh. Mas bagus apa sih? Bagus banget. Mau tahu dulu aku suka pantai mana? Boleh, boleh. Jadi Bali. Bali, pulau yang terkenal dengan keindahan alam dan kekayaan
memikat hati setiap orang yang mengunjunginya. Yang sederhana, Bali merupakan perpaduan sempurna antara tradisi dan pariwisata. Sebagai destinasi global, Bali tak hanya menyajikan pesona alam, tetapi juga menggambarkan keberagaman dan kedamaian yang menjadi ciri khas masyarakatnya. Bali. Bali. Yo, sama. Aku mau ke pantai dulu ini biasa aku. Sabar, kamu habis membantu nih. Oh, habis membantu ya, Ma? Kamu mau ngapain tadi? Mau ke pantai sama Sita. Mantai lagi. Iya, dengan sedang. Ini lagi musim angin gini gak tahu masuk angin dong. Kamu pakai jaket. Ya udah. Iya. Terus sih, mana sih Sita itu? Oh, jangan yang pantai mana? Oh iya, mau ke pantai mana? Aku mau ke pantai kan. Tunggu. Aku mau ke pantai Nusa Dua Beach. Nanti bakal ada ini pentas tari kontemporer gitu loh. Seru tuh kayaknya, Mama boleh ikut nggak? Gak boleh. Gak boleh. Kasih jauh nih pantainya. Kasih. Kenapa? Jangan sampai ini di pantai. Iya panas nih, iya panas. Kayaknya kita harus bawa bangku pantai 2 sama beli es buat. Boleh beli es buat biar nanti pas nonton tuh. Hey Mister, hello. May I have a escort, please? Oke, sini Mister. Pergi. Oke, wait. Wait ya. Beli es buat 2 sama bangku pantai 2 ya. Beli es buat 2 bangku pantai 2 beli. Ya sabar dong, saya nggak tuli. Tadi saya bilang, itu artinya guru tunggu sebentar ya. Gitu. Bentar ya aku asal lokal ya kayak gitu ya. Dia boleh. Mister, dia. Oh, thank you. Gitu tuh orang suka beda-bedain perlakuan warga lokal sama wisatawan asing kayak gitu. Karena aku haus aja nih yang belajar di sini. Kalau jadi pentasnya, coba pentasnya boleh pentasnya ya.
Gimana tadi sih? Penampilannya gila, penarinya bagus banget, terpesona aku. Iya, kayak apa sih, lentur gitu loh badannya. Tapi tradisi di Bali ini masih terjaga banget ya. Kayaknya aku kalau keluar Bali bisa culture shock deh. Kayak misalnya di sini tuh kan ada potong gigi, terus ada juga ngaben, terus ada gogo-gogo. Iya ya logo. Di luar Bali nggak ada tuh logo. Tapi ya, aku pengen banget lihat kayak gedung-gedung tinggi yang ada di film-film gitu loh. Di Bali kan nggak ada ya. Gak bisa, soalnya ada peraturan daerah Bali nomor 12 tahun 2023 yang melarang untuk pembangunan tadi yang melebihi batas. Tapi itu tuh buat menjaga keseimbangan antara spiritualitas, alam, dan juga manusia. Dan juga buat nambah keestetikan pulau. Iya sih. Kalau nggak salah tuh bangunan paling tinggi tuh di atas permukaan tanah tuh 15 meter gitu atau setara dengan 4 lantai. Tapi ya tetap aja ya. Aku pengen banget lihat city lights malam-malam perkotaan gitu yang kayak di film-film. Tapi di sini nggak bisa. Gimana ya? It's my dream. Merantau sih, Jakarta Jakarta ya. Iya sih. Kata mama, kalau ke Jakarta tuh gajinya bisa gede, karirnya bagus. Pokoknya istilahnya kalau mau karir melejit tuh merantau ke Jakarta atau enggak ke Jawa deh gitu. harus sih. Soalnya kamu kan mau ujian nasional nggak sih? Iya. Lulus deh biar bisa kesana. Doain ya aku bisa lulus. Memang udah siap ninggalin pantai. Tidak. Wow, keren sekali ya ceritanya. Sebahasa dengan cerita tentang Bali, saya jadi pengen juga kesana. Pantai-pantainya kayaknya bagus-bagus. Oh iya, jelas bagus banget pantai-pantainya. Tapi dengan si Yohana dari Papua kan ya? Betul, nah tuh, situ ada tempat bagus ya sih, Raja Ampat ya namanya? Iya betul. Tapi saya mau kesana cuma takut gitu. Kenapa? Karena ada konflik itu sama pemerintah katanya, jadi takut lah ikut-ikut kesana gitu. Sempet denger juga sih katanya ada yang ini ya tidak puasa sama pemerintah gitu ya. Itu kenapa sih? Iya, iya. Sebenarnya ceritanya itu sudah sejak lama. Cuma saya ini karena masih muda, saya cuma tahu yang terjadi kepada saya saja. Seperti ini ceritanya. Papua, tanah yang kaya akan kekayaan alam dan budaya yang masih sangat terjaga, menawarkan keindahan yang luar biasa, dikenal dengan pegunungan, hutan tropis, dan keanekaragaman hayatinya. Papua juga memiliki tradisi yang unik yang diwariskan turun-temurun oleh suku-suku asli. Di balik keindahan alamnya, Papua adalah simbol keberagaman Indonesia, tempat di mana budaya, kearifan lokal, dan semangat persatuan hidup berdampingan dalam harmoni. Oh, senang sekali, senang sekali. Selamat pagi anak muridku. Artinya hari ini kita akan belajar matematika ya. 1 tambah 2 berapa anak-anak? 50.000. Sudah catat loh itu. Ibu-ibu, bukannya hari ini belajar bahasa Inggris? Oh bahasa Inggris ya? Iya. Aduh saya lupa ini terlalu banyak pelajaran yang saya ajar ini. Hanya ibu sendiri yang belajar di sini. Iya, cuma saya saja tenaga pengajar yang mengajar di sini. Daripada kita pusing-pusing salah mata pelajaran, gimana kalau kita jalan-jalan ke Raja Ampat? Setuju? Setuju. Let's go. Abu
Oh, setelah capek-capek kan ada 4. Saya mau pulang ini. Tapi jalannya masih. Kenapa ibu? Ini anak saya udah mau keluar nih. Ibu sakit lagi. Masih 10 km dekat situ. 10 km. Tuhan Yesus ibu. Wah, saya trauma sedikit. Yohanes, Yohanes. Nah itu, pinjam dulu HP-nya. Sebentar, Bapak, saya lagi main. Ada berita penting yang buat rakyat Papua. Berita penting? Iya. Oh, silakan, Bapak. Kok hilang sinyalnya? Hilang beritanya? Wah, dia main ini memang. Waduh, memangnya kenapa dimatikan, Bapak? Itu waktu itu ada demo juga, ada rakyat Papua yang ditembak sama aparat. Jadi biar berita ini nyebar, diblokir internet sama berita. Aduh, ini juga begini. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua menilai pembatasan jaringan internet oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jayapura dan juga sekitarnya diskriminatif. Sementara pihak kepolisian mengatakan pemblokiran dilakukan karena faktor keamanan. Pembatasan jaringan internet di Jayapura terjadi pasca unjuk rasa warga Papua yang memprotes tindakan kekerasan dan rasis atas mahasiswa. Waduh, ternyata pemerintah di sini kacau sekali. Saya harus belajar ke tempat yang lebih baik. Saya harus cari pendidikan setinggi-tingginya untuk memajukan desa dan kampung saya ini. Untuk Papua! Oh, jadi begitu ceritanya ya? Iya, tapi itu saya punya cerita cuma yang di desa saja. Kalau mau cerita yang di kota, ini ada teman saya yang mau bercerita juga. Oh iya, boleh. Mari. Kenalin, nama aku Audrey Nurul. Aku dari PPPP 5, asalku dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Oke, jadi menurutku pembangunan Papua itu sebenarnya sekarang tuh udah cukup maju dan berkembang ya. Walaupun memang kalau dari beberapa sektor kayak misalnya pendidikan, ekonomi sama infrastruktur itu udah cukup berkembang, tapi mereka itu masih memiliki banyak tantangan gitu. Jadi misalnya kayak di pendidikan, kalau misalnya di Kota Sorong sendiri, di tempatku tinggal, itu pendidikannya baik sekolah ataupun universitas itu udah banyak yang bagus, udah banyak fasilitas yang bagus dan juga tenaga pengajar yang bagus. Tapi kalau misalnya kita lihat di daerah-daerah pedalaman, di pedalaman Papua itu kayaknya masih ada kurang pemerataan tentang pendidikan ya. Terus kalau misalnya berkaitan dengan infrastruktur, itu sebenarnya udah cukup berkembang ya. Kayak misalnya kita bisa lihat di Papua itu sekarang udah banyak banget yang dibangun tentang jalan Trans Papua gitu. Jadi bisa menghubungkan berbagai daerah, mulai khususnya di Papua. Misalnya kalau dari kotaku sendiri, di Kota Sorong itu ada jalan Trans Papua ke Manokwari kayak gitu. Sebenarnya kalau dari segi pendidikan itu masih ada jarak ya. Kita bisa lihat kesenjangannya gitu. Karena yang tadi aku bilang, aku bahas itu sebenarnya kalau di kotanya sendiri udah bagus. Tapi kalau misalnya kita masih membandingin dari Kota Sorong sendiri, terus daerah di pedalaman Papua sama misalnya
berbeda karena bisa kita lihat kalau di Jakarta itu kan udah apa ya, fasilitasnya tuh udah lengkap, terus tenaga pengajar pendidik kayak misalnya guru, dosen dan lain sebagainya itu mereka udah punya apa ya, kompetensi yang lebih baik gitu, mereka udah punya pengetahuan yang lebih luas. Sedangkan kalau di daerah kita tuh bisa dibilang tenaga pengajarnya tuh masih minim, atau enggak kalau ada pengetahuannya tuh masih cukup terbatas. Terus kayak fasilitas juga itu masih kurang banget. Kalau misalnya di daerahku sendiri, kalau di kota itu kan masih bagus ya, misalnya sekolah ada laboratorium sains, tapi kalau misalnya di pedalaman itu jarang banget, hampir nggak ada laboratorium. Jadi itu bisa tapi nggak ada praktis sama sekali. Sedangkan kalau di Jakarta kan udah banyak banget fasilitasnya, dan itu bisa mempermudah mereka dalam belajar. Misalnya dari sektor apa ya, ekonomi juga cukup jauh sih, karena kalau misalnya kita lihat pusat ekonomi Indonesia kan di Jakarta ya, di Jawa gitu. Sedangkan kalau di Papua itu mungkin masih dalam tahap perkembangan ekonominya gitu. Misalnya kayak ada UMKM kayak gitu. Nah, si pemerintah dari Papua itu mereka tuh ada buat program pelatihan untuk kewirausahaan supaya masyarakat yang setidaknya mereka tuh ada potensi untuk bisa buka usaha, mereka bisa dapat pengetahuan lebih supaya bisa belajar gimana sih caranya membangun bisnis, dan itu bisa meningkatkan taraf ekonomi mereka. Sedangkan kalau di Jakarta kan banyak ya, kayak banyak orang pintar yang udah bisa mikir lebih jauh, mereka udah tahu nih gimana sih caranya untuk bisa meningkatkan ekonomi itu dengan lebih baik kayak gitu. Kalau misalnya di Papua, mereka selain UMKM itu bisa aja kayak manfaatkan lebih ke sumber daya alamnya sih. Kayak misalnya di Sorong itu, kalau kita tahu Sorong itu kan ibaratnya pintu masuk ke pariwisata Raja Ampat gitu. Jadi orang kalau mau ke Raja Ampat harus ke Sorong dulu gitu. Jadi kalau untuk meningkatkan ekonomi, mereka bisa tuh kayak untuk tur kayak gitu-gitu, atau enggak mereka bisa bangun infrastruktur seperti hotel atau mungkin hotel pariwisata, ataupun untuk ngajak-ngajak orang turis-turis itu untuk bisa meningkatkan pendapatan mereka. Nah, kalau menurutku sektor yang paling butuh ini tuh yang pertama tentang pendidikan. Karena seperti kita tahu, kalau misalnya pendidikan itu kan penting banget ya buat generasi kita sekarang. Kalau misalnya generasi di Papua itu mereka bisa kurang pendidikan, gimana cara mereka memajukan Papua yang lebih berkembang ke depannya. Jadi pendidikan yang harus diutamain banget nih. Kayak misalnya kalau di daerah kota itu emang udah cukup bagus, tapi masih harus apa ya, melakukan pemerataan tentang kualitas pendidikan, terutama di daerah-daerah kecil, karena untuk akses ke pendidikan itu masih terbatas. Misalnya kalau di kota kita dari rumah ke sekolah atau ke kampus itu masih cukup apa ya, cukup mudah karena udah ada jalan raya dan transportasinya juga bagus. Tapi sayang banget kalau di daerah kecil itu masih ada tahu untuk anak-anak yang mau pergi ke sekolah itu mereka butuh perjuangan yang lebih besar, karena jarak dari sekolah ke atau dari rumah ke sekolah itu cukup jauh, karena bisa aja terpisah sama kayak ada sungai, laut, hawa, gunung gitu. Jadi mereka kalau dari rumah ke sekolah mereka tuh harus menyeberang sungai dulu atau lewatin hawa dulu yang pastinya lebih potensi bahayanya itu lebih besar gitu. Jadi itu sih yang harus diperhatikan oleh pemerintah supaya gimana caranya mereka bisa memperbaiki pendidikan, kualitas pendidikan di Papua dengan lewat infrastruktur untuk pendidikan. Nah, kalau menurutku sendiri untuk proyek pembangunannya sebenarnya udah bagus. Tapi kalau berdasarkan beberapa info yang pernah aku dengar, ya itu kadang ada sih orang-orang yang ingin melakukan proyek pembangunan, misalnya mereka ingin bangun hotel pariwisata. Nah, tapi untuk lahan pembangunannya itu mereka nggak melibatkan masyarakat lokal. Dalam artian biasanya di sana tuh beberapa masyarakat itu yang disebut dengan masyarakat adat, mereka itu punya tanah yang namanya tanah adat, dan itu pasti udah ada ketentuan ataupun syarat-syarat khusus di mana tanah itu nggak boleh digunakan untuk sembarangan. Tapi ternyata dari pihak-pihak itu mereka hanya bisa merancang pembangunan, tapi mereka tidak melibatkan masyarakat lokal. Jadi masyarakat lokal ini kadang-kadang mereka langsung menolak untuk pembangunan hotel itu karena mereka merasa kok mereka nggak dilibatkan dalam proses perencanaan ini, karena harusnya mereka ada pembahasan mengenai gimana sih kompensasi yang akan diberikan supaya mereka juga bisa dapat kompensasi kalau misalnya tanah adat mereka digunakan untuk pembangunan infrastruktur ataupun hotel pariwisata. Oke, terima kasih Andre,
semenjak kecil kalau di Indonesia tuh banyak keragamannya, mulai dari suku, agama, budaya, ras, banyak ya pokoknya. Jadi semenjak kecil tuh mereka bisa tahu kalau ada orang yang berbeda gitu. Betul itu. Tapi saya juga mengerti sih pandangan si anak kecil itu mungkin dia kaget melihat dia beda seperti dia. Gila tuh kamu banget sih sama lu. Kalau kagum sama dia, gue kagum sama kalian semua. Kalian berasal dari daerah yang berbeda-beda, latar belakang kalian berbeda, punya cerita masing-masing, kesulitan masing-masing. Gue yang dari kecil dari Jakarta merasa ini privilege banget buat gue. Gue bakal dukung kalian terus ya sampai kalian mencapai cita-cita kalian. Seneng banget ya teman sama kalian semua. Ternyata latar belakang kita beda-beda banget ya. Cara pandangku jadi Temenannya nanggung ya. Gue bakal penasaran sih dengan cerita kalian nanti. Cerita gue apa yang kalian tunggu-tunggu? Satu kayak cerita. Integrasi nasional bukanlah hal yang instan. Namun untuk menggapainya kita perlu melakukan langkah yang konkret. Salah satunya adalah dengan melaksanakan pendidikan nasional inklusif agar setiap warga negara merasa jadi bagian dari Indonesia. Kita harus mengembangkan kebudayaan nasional yang lahir dari berbagai budaya daerah, sehingga setiap entitas di Indonesia memiliki satu identitas tanpa kehilangan akar budaya mereka. Kita juga harus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ekonomi yang adil dan merata akan meningkatkan persatuan di Indonesia. Jika semua orang mendapatkan kesempatan yang sama, pasti tidak akan ada kesenjangan yang akan memicu perpecahan. Pemerintahan juga memiliki peran yang sangat besar. Sistem pemerintahan yang adil dan demokratis akan memastikan bahwa hak masyarakat dilindungi dan suara rakyat terdengar. Hanya dengan keadilan, integrasi nasional akan terwujud. Tapi ingat, semua itu hanya bisa terwujud jika kita, pemerintah, rakyat, dan semua pemangku kepentingan lainnya bekerja sama dan memenuhi kebersamaan itu. Integrasi nasional tanpa kebersamaan hanyalah mimpi di siang bolong. Waktu takkan pisahkan kita bersama hadapi dunia selamanya. Waktu takkan pisahkan kita bersama alumni masa. Terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Saya kira dari seluruh presentasi kelompok ini yang paling sibuk presentasinya ya, karena banyak plot-plotnya. Dan saya kira usaha yang luar biasa, sangat baik. Nah, teman-teman sekalian, saya seperti biasanya saya ingin tanya satu. Siapa yang tidak mau lihat saya? Semua mau lihat saya sekarang. Agatha, apa itu integrasi nasional menurut yang dipresentasikan? Jadi menurut kelompok yang presentasi tadi, integrasi nasional itu ketika semua wilayah-wilayah, semua keberagaman itu bisa bersatu dan tentunya dengan kerjasama pemerintah, masyarakat, dan semua elemen di negaranya. Yang Agatha jelaskan itu
yang disebut dengan mengarang bebas, bukan menurut yang dipresentasikan. Ya, oke, saya tanya yang lain lagi. Menurut yang dipresentasikan oleh kelompok, bukan berarti yang Agatha ngomong itu salah, tidak. Itu benar, totally benar. Tapi yang saya tanyakan menurut presentasi kelompok, apa itu integrasi nasional? Saya tanya lagi. Maritza. Ya Maritza. Jadi tadi menurut dramanya itu tentang proses penyatuan dari segi agama, budaya, wilayah ke dalam suatu bangsa yang harmonis. Integrasi ini berasal dari hubungan vertikal sama horizontal. Nah, kalau vertikal ini kayak hubungan kayak jadi. Oke, 100. Saya ingin tanya lagi. Kayaknya Oksi tidak mau lihat saya. Sebutkan 2 model integrasi nasional. Paling gampang deh. Lebih berat dari Agatha tadi karena penanya pertama. Oke. Natania, horizontal maksudnya apa? Nathanael, vertikal penyatuan dari masyarakat ke pemerintah. Saya tanya apa tadi? Vertikal ya? Oke, ya, bagus. Saya ingin tanya sekarang, David. Menurut presentasi kelompok, integrasi nasional akan dicapai dalam kondisi seperti apa? Boleh berpikir 1-2 menit karena ini agak berat. Ayo, Tadinya kelompok itu kan banyak asalnya kan, ada Jogja, Bali, Jakarta, Papua gitu kan. Saya tidak tanya itu. Ya, jadi integrasi nasional itu akan diwujudkan ketika semuanya itu bisa pembangunannya itu adil semua, kayak Papua tadi fasilitas pendidikan, kesehatannya dibangun juga, di Padang juga pembangunannya itu yang toko-tokonya tadi dibangun juga, ya pembangunannya itu adil lah gitu. Jadi kan bisa semuanya itu bisa Boleh disebutkan dalam poin-poin saja. Kalau begitu, ngarang itu bisa itu apa disebut. Naufal. Ya. Pak Ustadz. Ya. Sama ya Pak? Ya. Menurut dari drama tadi Pak, pertama pertama kan kita semua memiliki perbedaan digambarkan di Terlalu panjang penjelasan. Nah, jadi dari perbedaan itu kita dapat bersatu dan menciptakan keharmonisan. Ya, oke, terima kasih Agatha, Maritza, Oksi, Nathania, Nathanael, David, dan Naufal ya. Terima kasih.
Saya mulai dari yang terakhir ya. Bagus tadi kelompok guru saya dan saya sangat setuju juga bahwa integrasi nasional itu dapat terjadi dalam beberapa kondisi berikut. Yang pertama yang disampaikan oleh Kenci bahwa harus ada kebersamaan. Nah, ide kebersamaan itu bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah. Setiap daerah memiliki sumber daya yang berbeda-beda. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Membangun kebersamaan itu menjadi sangat sulit. Ada daerah yang miskin, ada daerah yang kaya. Ada daerah yang pembangunannya sangat ekspansif, masif. Ada yang sangat kurang pembangunan. Nah, dalam kondisi seperti itu, kebersamaan itu adalah cita-cita ideal yang harus kita capai. Yang berikut, ini disampaikan oleh siapa tadi? Masih sibuk, nggak usah sebut nama kamu. Yang kedua, integrasi nasional hanya dicapai dalam kondisi di mana pemerintahan itu adil dan demokratis. Tanpa keadilan, tanpa demokrasi, kita tidak akan pernah mencapai integrasi nasional yang baik. Mengapa demikian? Karena hanya demokrasilah yang memungkinkan setiap kelompok masyarakat memiliki opportunity yang sama untuk dapat merealisasikan seluruh potensi mereka, merealisasikan seluruh merealisasikan seluruh cita-cita mereka. Agama A memiliki cita-citanya berbeda, agama B memiliki cita-citanya berbeda-beda, dan seterusnya. Nah, melalui demokrasi, setiap kelompok-kelompok ini dapat merealisasikan cita-citanya. Tanpa demokrasi akan susah. Walaupun dalam kenyataannya tidak semua kelompok dapat merealisasikan cita-citanya. Dari sisi agama misalnya, orang beribadah itu susah. Lalu adil artinya setiap kelompok mendapatkan apa yang menjadi haknya. Saya berbicara pada level kelompok, bukan individu. Tadi ada isu-isu mengenai tanah adat, tanah budaya di Papua, dan seterusnya. Menarik, di Padang tidak ada Indomaret, apa usahanya menarik. Karena Indomaret, bisa sebut merek, bahaya. Hal-hal retail ya, itu kan korporasi, padat modal. Bukan hanya di Padang tadi ya, di tempat lain juga mereka menghidupkan apa yang disebut partisipasi masyarakat itu harus ada. Jadi kondisi yang kedua itu adalah adil dan demokratis. Kondisi yang ketiga untuk mencapai integrasi nasional itu adalah kesejahteraan. Kalau tidak sejahtera, mau apa kita bersatu? Contoh pada level domestik, kadek dan artika, kadek menikah dengan bapak setelah itu. Kalau dia tidak sejahtera, mau apa menikah?
Masa dia bilang kita cerai aja? Ya dah. Kesejahteraan itu penting. Pendidikan harus sama. Nah, teman-teman sekarang bagus ilustrasi dari sini. Ini untuk membuka wawasan kita. Bagus ilustrasi. Ibu yang melahirkan itu bukan sekedar, itu fakta. Itu fakta. Itu di Papua, di NTT, di kampung sana. Kalau ibu melahirkan itu digotong. Kalau dia kuat sampai di puskesmas, kalau tidak kuat melahirkan di jalan. Artinya kesenjangan pembangunan ancaman terhadap integrasi nasional. Ya, dan itu kondisi yang berikutnya. Kesejahteraan tanpa kesenjangan itu syarat integrasi nasional. Yang berikut, mengembangkan budaya lokal. Nah, ini sangat, karena tidak banyak budaya, saya tidak tahu apakah Bali akan masih bertahan 30-40 tahun ke depan. Masih ada. Ya, sekarang itu orang sudah mulai gelisah tentang budaya Bali. Pura-puranya sudah tidak suci lagi. Bukan Justinus sama cek aja di podcast Pocket. Ya, banyak dari situs yang sangat liberal dari barat. Dan itu harus dilindungi oleh negara. Kalau tidak nanti akan susah. Lalu kemudian juga pendidikan yang inklusi. Saya kira ini pendidikan itu faktor yang sangat penting. Pendidikan itu harus sifatnya inklusi. Tapi ingat teman-teman sekalian, tidak semua orang, tidak semua kelompok masyarakat memiliki kapasitas dan kemampuan yang sama untuk berpartisipasi dalam inklusivisme itu. Misalnya begini, ada kebijakan semua orang boleh sekolah. Oke, pertanyaannya, apakah semua orang punya kapasitas yang sama untuk sekolah? Apakah semua orang punya kemampuan yang sama untuk sekolah? Tidak. Kau punya uang, kakak tidak punya uang. Inklusinya ada, tapi kapasitasnya Nah, dalam konteks itu maka negara berkewajiban memberi dukungan yang lebih kepada Agatha supaya dia bisa sekolah seperti situ, di sekolah dengan kualitas yang sama. Sebab kalau tidak akan susah. Ya, tadi dijelaskan oleh Nona siapa tadi di Papua, ya bagus dia. Ya, belum tentu semua sekolah memiliki dosen dengan kapasitas wawasan yang sama, karena pendidikannya juga beda-beda. Kamu ini kan sekolah di kota semua ya, tidak alami sekolah di kampung. Kamu punya wawasan imajinasi tentang kesenjangan pendidikan itu tidak ada. Saya beberapa tahun lalu dalam rangka riset saya kira itu protes tadi. Itu ada sekolah, dindingnya tidak ada, siswanya banyak, tapi dinding sekolah tidak ada, papan tulis tidak ada, gurunya cuma satu. Dan itu di pulau. Siapa yang perhatikan orang pulau? Ya, coba teman-teman bayangkan itu. Terus apa itu inklusi? Inklusi yes, tidak semua orang memiliki kapabilitas yang sama. Ya, saya kira itu satu dua catatan yang dapat saya sampaikan. Jadi sekali lagi, apa itu integrasi nasional? Integrasi nasional itu adalah proses penyatuan berbagai macam urusan, baik dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, sosial, budaya, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Lalu kemudian sumbangan dari kelompok hari ini dalam kondisi apa sajakah integrasi nasional itu terjadi? Ya, seperti yang saya sudah jelaskan. Zaman Orde Baru integrasi nasional itu terjadi
dalam kondisi militer harus kuat. Itu contoh Orde Baru, ya. Karena setiap gerakan masyarakat sipil pada zaman Orde Baru itu dianggap sebagai gerakan yang membahayakan kesatuan nasional. Makanya dibredel, medianya dibredel dan seterusnya. Tapi dampaknya pendekatan militer adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Saya kira itu saja tambahan dan terima kasih banyak dan semua. Masih ada waktu sedikit ya. Saya ingin sharing sedikit. Ada berita media untuk teman-teman muda semua, mungkin ada gunanya ya. Ini bukan pelajaran, tapi informasi saja. Ini penting. Ini berita ya. Tidak bisa buka. Ya. Ini Menteri Pendidikan minta Universitas Indonesia ajarkan mahasiswa membaca dan menulis panjang. Tapi saya kira ini bukan kasusnya hanya UI. Semua universitas di Indonesia sekarang itu, ya kalian kan sudah malas membaca yang panjang kan, malas menulis yang panjang, dan itu berbahaya. Itu berbahaya. Jadi sukanya yang pendek-pendek, yang singkat-singkat, yang mempengaruhi saraf otak. Menteri Pendidikan Sains dan Teknik itu, ada kekurangan lulusan S1 di Indonesia sekarang ini ya, dia bilang begitu. Ya, dia melakukan survei ya. Mereka semua menjawab kelemahan utama S1 kita itu adalah tidak bisa membaca. Mengenal huruf ya, mengenal kata ya, tapi dia tidak bisa membaca. Dia tidak bisa memaknai kata-kata itu. Yang kedua, kemampuan membuat reportnya sangat rendah karena tidak bisa menulis. Yang berikut, membuat paragraf itu tidak tahu, atau manual, ya istilahnya tidak bisa baca. Yang kedua, tidak bisa nulis. Yang ketiga, tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, lalu kerja sama timnya sangat bagus, tapi kamu di kelas ini keren. Contoh tadi itu, timpang itu luar biasa. Walaupun ada salah komunikasi sedikit. Soal itu buruk. Tapi ini bukan untuk kalian ya. Kalian semua oke semua. Saya. Lalu kemudian malas. Lalu kemudian itu satu. Lalu kemudian berita yang lain juga di Kompas. Itu mengingatkan kalian ya, supaya kamu jangan cepat mengeluh dengan dosen yang minta tulisan panjang. Tujuannya itu untuk itu. Untuk mengcounter kemajuan teknologi yang pendek-pendek. Ini Kompas itu katakan iklannya. Bisa dibaca. Baik, sorry. Nanti mengganggu kamu jam makan. Nanti lain kali baru saya baca lagi. Ya, silakan kamu.